Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifat Ilhami dengan NIM 2111 2110 40 dari IKM A4. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem pernafasan dengan mata kuliah dasar biomedik 1. Baik, langsung saja ke bagian proses pernafasan normal. Bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Seseorang bisa bernafas berkat sistem pernafasan yang baik. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Proses pernapasan manusia melalui 2 tahap, yaitu yang bernama inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi adalah saat kita menarik nafas, kemudian sedangkan ekspirasi adalah proses menghembuskan nafas. Kemudian organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan? Yang pertama yaitu ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, kemudian yang kelima ada bronkus, dan yang keenam ada alveolus, dan yang ketujuh ada membran pernafasan, kemudian terakhir ada paru-paru. Lalu bagaimana mekanisme pernafasan? Mekanisme pernafasan ada dua. Yang pertama ada pernafasan dada, kemudian yang kedua ada pernafasan perut. Pernafasan dada ini ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil, akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Kemudian mekanisme pernafasan perut. Pernafasan dada atau disebut juga dengan pernafasan di diafragma adalah pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada dalam keadaan normal. Ketika seseorang sedang berdiri, pernafasan akan terjadi melalui mekanisme pernafasan dada. Namun ketika dalam posisi tidur, otot antar tulang rusuk akan tertekan sehingga sulit untuk berkontraksi. Akibatnya tubuh menggunakan mekanisme pernafasan perut untuk tetap dapat melakukan respirasi. Otot diafragma dalam keadaan normal memiliki bentuk seperti bukit yang bertugas memisahkan rongga dada dan rongga perut. Ketika berkontraksi, otot ini akan berubah menjadi datar yang mengakibatkan volume rongga dada membesar. Akibatnya udara masuk paru-paru karena berkurangnya tekanan udara di dalam rongga dada.
Kemudian kita membahas salah satu permasalahan dalam sistem pernafasan, yakni asma. Kita sudah tidak heran mendengarnya atau sudah sering terdengar di telinga kita. Asma ini adalah sebuah penyakit radang saluran udara ke paru-paru yang disebabkan karena saluran udara menyempit, membengkak, atau meradang, dan menghasilkan lendir yang berlebihan. Lendir kemudian mengisi saluran udara sehingga mengurangi jumlah udara yang bisa melewatinya. Kondisi-kondisi ini kemudian dapat menyebabkan serangan asma, batuk, dan sesak di dada. Apabila tidak segera ditangani dengan tepat, penyakit asma ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat mengancam jiwa. Asma tidak dapat disembuhkan, namun gejalanya dapat dikendalikan. Gejala asma pada orang dewasa akan terlihat ketika umur 20 tahun. Gejalanya ditandai dengan adanya bunyi wheezing, terdapat suara siulan asap bernafas, sesak nafas, sesak di bagian dada, atau batuk, sulit bicara, cemas, atau panik, dan kelelahan. Kemudian apa-apa aja gejalanya? Kebanyakan penderita asma pasti pernah merasakan kesulitan bernafas. Penderita dengan kondisi parah malah mungkin mengalaminya lebih sering. Gejala asma antara lain suara yang dihasilkan udara saat melalui saluran pernafasan yang menyempit, dada terasa seperti ada yang menghimpit, batuk, dan sulit bernafas. Kemudian apa-apa saja gejala-gejalanya? Yang pertama, sering kambuh. Kemudian gejala asma terasa lebih berat pada tengah malam dan awal pagi hari. Dan sepertinya terjadi sebagai respon dari pemicu asma, misalnya seperti aktivitas fisik berlebihan atau terpapar alergen seperti flu bintang. Kemudian mengi, batuk, dan nada terasa seperti terhimpit, dirasa semakin berat dan sering aktivitas makan, bicara, dan tidur terganggu oleh kesulitan bernafas. Jantung berdebar, mengantuk, mengalami kebingungan, letih atau pusing, jari atau bibir membiru, pingsan, dan pingsan. Kemudian penyebab asma belum diketahui sampai saat ini. Penderita asma memiliki saluran pernafasan yang bengkak dan sensitif. Ketika terdapat faktor pemicu asma, saluran pernafasan lebih mudah menyempit dan tersumbat lendir. Berikut ini adalah hal beberapa yang dapat memicu dan menjadi penyebab asma. Yang pertama ada infeksi, kemudian bulu bintang, kemudian asap rokok, polusi udara, kemudian obat-obatan, misalnya obat pereda sakit, antiinflamasi, non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen. Emosi berlebihan, misalnya tertawa terbahak-bahak, kemudian alergi makanan, misalnya alergi kacang-kacangan, kemudian stres, kemudian cuaca termasuk perubahan suhu udara, udara dingin, lembab, kemudian kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, kemudian olahraga. Kemudian cara pencegahan dan pengobatannya. Saat ini belum ditemukan cara pencegahan asma secara pasti, namun kita dapat melakukan beberapa cara ini. Yang pertama, kalau stres, kemudian tidak merokok, kemudian pantau nafas kita, jaga berat badan ideal, olahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat yang kaya nutrisi, identifikasi dan hindarilah hal-hal yang dapat menjadi pemicu asma. Periksakan diri kita bila mengalami salah satu gejala asma secara berulang-ulang, menambahkan suntik alergi. Kemudian obat pertolongan pertama untuk penderita asma. Obat-obatan ini dapat memberikan bantuan cepat agar dapat bernafas kembali dan hanya digunakan jika terjadi gejala asma atau serangan. Obat bronkodilator dapat digunakan sebagai inhaler atau penyelamatan atau nebulizer yang bekerja dalam beberapa menit untuk mengendurkan otot-otot yang mengencang di sekitar gelombang udara. Apabila seseorang mengalami serangan asma, segera dudukkan dengan posisi tegak dan gunakan inhaler atau nebulizer sebagai usaha penyelamatan. Inhaler merupakan salah satu alat bantuan utama asma. Menghirup kandungan obat di dalamnya akan membuka saluran udara yang menyempit sehingga memudahkan pernafasan.
Kemudian obat kontrol asma jangka panjang. Obat-obatan ini diminum setiap hari, tetapi tidak akan mengatasi serangan asma secara langsung. Obat-obatan ini hanya akan membantu dan mengurangi jumlah dan keparahan gejala asma. Contoh obat-obatan jenis ini adalah yang pertama ada anti radang, kemudian ada anti kolinergi. Kemudian obat terapi biologis, obat-obatan baru yang dapat disuntikan ini dapat membantu penderita asma berat. Kemudian ada termoplasti bronkial. Perawatan ini menggunakan elektroda untuk memanaskan gelombang udara di dalam paru-paru sehingga dapat membantu mengurangi ukuran dan pengencangan otot. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.